Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, calon guru baru. Nah, gimana nih teman-teman? Kalian udah selesai ujian atau belum? Atau masih ada yang belum mengikuti SKB nih? Karena jadwalnya kan menurut BKN itu di tanggal 12 Oktober ya, terakhir untuk ujian SKB. Dan untuk pengumuman sendiri adalah di tanggal 30 Oktober 2020 ini. Dan semoga kalian lulus ya teman-teman. Dan bagi yang belum lulus, jangan berkecil hati. Kita coba lagi di tahun 2021 nanti ya. Nah, teman-teman, bagi kalian yang sudah selesai ujian SKB, pastinya udah mengetahui dong kira-kira yang unggul itu di formasi kalian itu kalian atau rival kalian. Karena walaupun tanpa pengumuman resmi dari pemerintah atau BKN, kalian pasti sudah bisa menghitung-hitung nih integrasi nilai SKD dan SKB kalian yang mana yang lebih unggul. Utamanya bagi kalian yang mengikuti SKB atau instansi kalian mengadakan SKB dengan sistem CAT. Kecuali untuk beberapa instansi ya seperti Kemenak, proses SKB-nya kan mereka tidak menggunakan sistem CAT. Jadi mungkin untuk mengetahui nilai SKB itu, kalian harus menunggu pengumuman resmi dari instansi terkait ya teman-teman. Berbeda dengan kalian yang dimana instansinya itu pelaksanaan SKB-nya menggunakan sistem CAT, di mana nilainya otomatis secara real bisa kalian lihat ketika kalian menyelesaikan atau menjawab soal-soal ketika SKB. Dan pastinya kalian sudah bisa mengakumulasi nih nilai SKD dan SKB kalian yang unggul yang mana nih. Nah, jika kalian sudah yakin nih, sudah menghitung-hitung nilai SKD dan SKB kalian memang unggul atau peringkat 1 di formasi kalian wajib untuk mengetahui berkas-berkas apa aja sih yang harus kalian siapkan. Walaupun berkas-berkas tersebut tergantung dari kebijakan instansi masing-masing ya teman-teman, jadi tidak secara generalisasi untuk semua instansi. Tapi ada beberapa di sini berkas-berkas yang pastilah semua instansi itu mensyaratkan untuk kalian kumpulkan atau kalian penuhi ya teman-teman. Nah, apa aja sih berkas-berkas itu? Nah, sebelum kalian lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya teman-teman. Berkas yang pertama itu adalah kartu tanda peserta ujian yang ditandatangani oleh panitia seleksi. Jadi tahun lalu tuh untuk kartu ujiannya masuk pemberkasan ya teman-teman, diminta untuk dikumpul kembali beserta dengan berkas lainnya. Jadi untuk kalian jangan dibuang kertas ujiannya karena itu pasti akan diminta kembali nantinya. Dan untuk tahun lalu kan dia nggak ada nih pendaftaran ulang untuk SKB, jadi yang kartu ujian yang dipakai tetap kartu ujian ketika SKD. Untuk tahun ini mungkin akan diminta dua-duanya atau hanya kartu peserta ujian SKB aja, tapi kalian simpan baik-baik aja ya teman-teman. Nah, berkas yang kedua adalah print out hasil dari integrasi nilai SKD dan SKB. Nah, jadi nanti kalau pengumuman dari instansi kalian sudah keluar, kalian tinggal print out aja ya hasil integrasi nilai SKD dan SKB-nya. Karena ada beberapa instansi yang memang mewajibkan untuk dilakukan print out hasil dari pengumuman integrasi nilai SKD dan SKB itu ya teman-teman. Nah, yang ketiga adalah surat lamaran bermaterai 6.000 yang ditujukan kepada instansi yang kalian lamar. Misalnya saja kalau kalian melamar di Pemprov itu pasti ditujukan kepada gubernurnya ya teman-teman. Nah, untuk surat lamaran ini sendiri tergantung dari kebijakan instansi kalian lagi ya teman-teman. Misalnya minta untuk ditulis tangan atau ada pula yang minta untuk diketik saja. Jadi kalian tunggu aja pengumuman resminya dan ikuti instruksi dari instansi kalian terkait dengan pemberkasan ini. Oke, berkas yang keempat adalah tentu saja fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Dan ijazah itu adalah ijazah mulai dari pendidikan sekolah dasar, SMP, SMA, S1 jika kalian melamar untuk lulusan S1 dan S2 jika kalian melamar di instansi dengan lulusan S2 ya teman-teman. Nah, jadi selain fotokopi ijazah, kalian juga harus menyertakan transkrip nilainya dan juga sudah dilegalisir ya. Nah, untuk legalisir ijazah ini, saya sarankan kalian melakukan legalisir atau ke sekolah kalian ketika pengumuman telah keluar. Karena kan biasanya itu instansi menginginkan tanggal yang tertera di legalisir tersebut adalah tanggal ketika pengumuman keluar.
Atau bisa aja sih kalian melakukan legalisir saat ini, tapi nanti minta di pihak sekolahnya bahwa tanggal untuk legalisirnya itu dikosongin aja, karena kalian bisa mengisinya ketika pengumuman sudah keluar. Jadi isi aja sesuai dengan tanggal yang diinstruksikan oleh instansi yang kalian lamar. Terus untuk data-data di ijazah ini kalian coba cek ulang deh, mulai dari nama ayah, tempat tanggal lahir, dan semuanya kalian cek ulang apakah sudah sesuai dengan data-data dengan berkas lain. Misalnya saja nama apakah sudah sesuai dengan KTP, akta lahir, apakah nama ayah juga sudah sesuai. Jika ada perbedaan, kalian bisa langsung mengurusnya dengan melakukan perubahan data, atau nanti kalian bisa minta untuk dibuatkan surat keterangan dari pihak sekolah kalian. Nah, selanjutnya terkait dengan ijazah ini, kalian juga coba cek apakah nama sekolah kalian terjadi perubahan nama sekolah pada saat ini berbeda dengan ketika kalian sekolah. Nah, jika terjadi perbedaan nama sekolah, kalian juga wajib untuk meminta surat keterangan perbedaan atau perubahan nama sekolah tersebut. Minta pula SK dari Bupati atau Gubernur, serta lampiran dari nomenklatur dari perubahan nama sekolah tersebut. Nanti bisa kalian bawa ke Dinas Pendidikan untuk kalian legalisir ya teman-teman. Nah, yang kelima adalah DRH atau Daftar Riwayat Hidup. Daftar Riwayat Hidup ini nantinya bisa kalian download di akun SSCN kalian jika kalian sudah lulus atau sudah dikeluarkan pengumuman mengenai hasil integrasi SKD dan SKB ya teman-teman. Jadi kalian bisa isi manual, nanti diinstruksikan untuk menulis dengan huruf kapital. Kalian isi lengkap di situ, lumayan sih ada beberapa lembar di situ yang harus diisi, mulai dari riwayat pendidikan, keluarga, riwayat pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada pula surat-surat pernyataan ya. Salah satunya adalah surat pernyataan untuk tidak mengajukan pindah selama 10 tahun mengabdi di lokasi yang kalian lamar, dan surat-surat pernyataan yang lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi yang terkait. Jadi ini juga tergantung dari instansi yang kalian lamar. Dan surat pernyataan ini tentu saja kalian harus tanda tangan atas materai 6.000, dan surat pernyataan ini juga ada formnya kok teman-teman. Jadi tinggal kalian ketik, kalian isi data diri kalian, lalu kalian print out untuk ditandatangani di atas materai 6.000. Berkas selanjutnya adalah surat keterangan sehat ya teman-teman. Di sini meliputi surat keterangan sehat jasmani, rohani, serta surat keterangan bebas narkoba. Semua itu bisa kalian ambil atau bisa kalian dapatkan jika kalian pergi ke rumah sakit pemerintah yang memang dipersyaratkan oleh BKN ya teman-teman. Jadi harus lokasinya itu di rumah sakit pemerintah di mana dokternya itu adalah berstatus PNS untuk mengeluarkan surat keterangan tersebut. Nah, berkas selanjutnya adalah SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian yang bisa kalian dapatkan tentunya di kantor polisi. Nah, untuk SKCK ini dan juga surat keterangan sehat tadi, kalian sebaiknya urus itu ketika pengumuman sudah keluar, karena instansi itu menginginkan tanggal update-nya itu, tanggal SKCK dan surat keterangan sehatnya itu sesuai dengan tanggal dikeluarkannya pengumuman atau ketika diinstruksikan untuk melengkapi berkas-berkas tersebut ya teman-teman. Jadi untuk sekarang kalian sebaiknya jangan diurus dulu, pokoknya tunggu pengumuman dulu ya teman-teman, tunggu instruksi dari instansi kalian, karena untuk mengurus surat keterangan sehat dan juga SKCK ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Kalau SKCK mungkin nggak sampai ratusan sih, cuma yang keterangan sehatnya ini lumayan mahal juga. Nah, selanjutnya juga untuk kalian yang melamar untuk formasi guru dan sudah mengikuti pendidikan PPG, kalian juga diminta untuk menyertakan sertifikat pendidik atau fotokopi sertifikat pendidik yang telah dilegalisir. Nah, selanjutnya adalah pas foto. Biasanya yang diminta sih ukuran 3x4, tapi kalian ikuti aja deh, nanti tunggu pengumuman dari instansi kalian ya. Dan untuk foto ini sebaiknya kalian lakukan pemotretan itu di studio foto ya, yang kualitasnya itu sudah terjamin bagus dan hasil cetaknya juga berkualitas baik ya. Jadi jangan di tempat cuci foto yang di pinggir jalan itu loh teman. Nah, yang terakhir adalah fotokopi KTP dan kartu keluarga. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.